cuplak suang suang tinggal enter mambuka tundung gute pagen tole lalelo sopong guyun dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Lagu tadi merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan pada permainan tradisional. Ya, negeri kita kaya akan kebudayaan. Selain melalui lagu daerah dan juga permainan tradisional, kita juga bisa mengenal kebudayaan kita melalui cerita rakyat. Salah satunya akan Naura ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran? Baik, kali ini saya akan bercerita tentang legenda Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Timun Emas The Golden Cucumber yang ditulis oleh M. Rantisi dan diterbitkan oleh Bintang Indonesia, Jakarta. Begini ceritanya, kisah bermula pada zaman dahulu. Hidup seorang janda tua yang tinggal sebatang kara pada sebuah desa setelah suaminya meninggal. Ia bernama Borondo. Karena kesepian, ia sangat mendambakan kehadiran seorang anak di hidupnya. Tak henti-henti, Borondo berdoa agar dapat diberikan anak. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan raksasa. Ampun Tuan raksasa, jangan makan aku. Aku mau hidup. Hahaha, aku tidak akan memakanmu janda tua. Bukankah kau ingin anak? Lekas tanam biji mentimun itu. Kelak kau akan mendapatkan anak perempuan. Tapi ingat, kau harus menyerahkannya kepadaku saat ia sudah dewasa untuk kujadikan santapanku. Hahaha. Borondo pun menyetujuinya karena keinginan begitu besar untuk memiliki anak. Raksasa tersebut pun kemudian memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Siapa sangka beberapa waktu kemudian buah ketimun yang ditanamnya tumbuh sangat besar dan berkilau seperti emas. Perlahan Borondo membelahnya dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui si mentimun tersebut adalah seorang bayi cantik. Ia pun menimang-nimang bayi tersebut. Talelo, lelo, lelo, ledu. Cap mentengah, ojo bicar nangis. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita, dan juga anak yang penurut dan sangat disayangi oleh Borondo. Suatu hari, raksasa datang menagih janjinya. Maaf Tuan raksasa, anak itu masih sangat kecil dan dagingnya tidak akan enak untuk dimakan. Bagaimana saat usianya 17 tahun? Pasti dagingnya sangat enak untuk dimakan. Raksasa pun menyetujuinya karena berpikir hal yang serupa. Tak terasa, waktu semakin dekat menuju Timun Mas berusia 17 tahun. Suatu hari, Borondo mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Karena tidak ingin Timun Mas menjadi santapan raksasa, Borondo segera menemui pertapa. Sang pertapa kemudian memberinya 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia pun menjelaskan khasiat benda-benda itu kepada Borondo. Sesampainya di rumah, ia menceritakan rahasianya selama ini kepada Timun Mas. Ibu, Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Ibu. Timun sayang sama Ibu. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman?
Keesokan harinya, raksasa datang menagih janji Borondo. Borondo kemudian memberinya bungkusan yang diberi pertapa kepada Timun Mas dan menyuruhnya kabur lewat pintu belakang. Raksasa yang mengetahui Timun Mas kabur akhirnya mengejar gadis tersebut. Dalam pelariannya, ia menebar biji mentimun di hutan. Ajaib! Biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun melahap buah-buah itu yang menambah tenaganya. Ia berhasil melewatinya dan kembali mengejar Timun Mas. Di saat bersamaan, Timun menyebar jarum di atas tanah. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa berusaha menembusnya, meski harus melukai tubuhnya karena tergores dan tertusuk bambu. Ia berhasil melewati hutan bambu dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan garam. Dan seketika terbentuklah lautan. Namun lagi-lagi raksasa mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas hingga tersisa satu bungkusan terakhir yang berisi terasi. Timun segera membukanya dan seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa terjebak dalam lumpur dan tubuhnya perlahan tenggelam. Timun Mas pun rasa lega karena akhirnya raksasa sirna dan ia bisa kembali ke rumah untuk menemani sang ibu. Mereka berdua pun hidup bahagia bersama. Pesan legenda Timun Mas, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya asalkan kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya, sebab Tuhan adalah penentunya. Itulah cerita dari Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.